Di sini saya akan memaparkan materi yang akan dibahas yaitu pengertian jenis osteoporosis, gejala osteoporosis atau osteoartritis, faktor risiko dari osteoporosis atau osteoartritis, dan terapi farmakologi dan non-farmakologi. Paparan materi yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh Ismi Puji Apriani. Baik, pengertiannya yaitu osteoporosis secara harfiah diartikan sebagai tulang keropos atau dapat diartikan sebagai osteoporosis adalah pengeroposan, penipisan, dan hilangnya densitas tulang atau massa tulang yang berkelanjutan. Padahal normalnya, bagian dalam tulang yang sehat memiliki banyak ruangan kecil yang membentuk seperti sarang lebah. Osteoartritis adalah penyakit sendi yang diakibatkan penurunan fungsi persendian. Osteoartritis merupakan tipe artritis yang paling sering terjadi. Osteoartritis terjadi karena menipisnya bantalan pada persendian sehingga menyebabkan rasa sakit, kaku, dan pembengkakan. Jenis-jenis osteoporosis yang setelah menopause, ciri-cirinya adalah perubahan pada tulang belakang yang menyebabkan sakit parah dan fraktur tulang. Selanjutnya, osteoporosis senil jenis. Penyakit ini timbul pada orang tua dengan usia lebih dari 75 tahun dan biasanya sering terjadi fraktur panggul. Selanjutnya, osteoporosis sekunder. Penyakit ini disebabkan karena gangguan endokrin seperti diabetes dan hipertiroidisme dan bisa juga disebabkan oleh penyakit sistematik seperti leukemia, terapi yang berbeda, dan obat kortikosteroid. Gejalanya di antaranya selain tulang yang patah bisa menyebabkan osteoporosis, maka gejala osteoporosis yang lain meliputi nyeri tulang punggung bawah, nyeri leher, postur tubuh bungkuk, penurunan tinggi badan secara bertahap, dan mudah sekali mengalami patah tulang. Berikut ini gejala yang meningkatkan risiko terkena osteoartritis usia tua. Risiko osteoartritis meningkat seiring bertambahnya umur. Jenis kelamin wanita lebih cenderung mengalami osteoartritis. Berat badan yang berlebih, selain itu, jaringan lemak akan memproduksi protein tertentu yang merusak dan membuat peradangan pada sendi. Materi selanjutnya akan Faktor risiko Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini ada faktor risiko. Jenis kelamin wanita yang lebih banyak menderita osteoporosis lebih sering dari laki-laki. Wanita memiliki resiko 4 kali lebih besar untuk terjadi osteoporosis dibandingkan. Periode menopause berpengaruh terhadap massa tulang karena adanya penurunan jumlah hormon estrogen dan progesteron. Menopause yang lebih awal akan mengakibatkan penurunan massa tulang yang lebih awal pula. Kedua, usia semakin tua seseorang, semakin besar risiko osteoporosis. Peningkatan risiko ini biasanya berlangsung sejak usia menginjak sekitar 30 tahun, terutama setelah seorang wanita mengalami menopause. Usia memiliki hubungan yang signifikan dengan terjadinya osteoporosis. Yang ketiga, hormon di dalam tubuh pada wanita. Rendahnya kadar hormon estrogen bisa mempersulit tulang untuk membentuk jaringan dan struktur baru. Sedangkan pada pria, kadar testosteron yang rendah merupakan salah satu faktor risiko pengeroposan tulang. Keempat, ukuran tubuh wanita dan pria dengan bentuk tubuh yang kecil-kecil dan kurus berisiko lebih tinggi untuk mengalami pengeroposan tulang. Sebaliknya, pria dan wanita
dengan bentuk tubuh yang lebih besar cenderung memiliki risiko yang lebih rendah. Kelima, riwayat keluarga. Osteoporosis biasanya terjadi turun-temurun dalam keluarga. Itu artinya jika ada anggota keluarga menderita osteoporosis, maka terlebih tinggi risiko kemungkinan untuk mengalami kondisi tersebut. Yang keenam, pilihan gaya hidup. Beberapa kebiasaan buruk dapat meningkat resiko osteoporosis. Contohnya termasuk terlalu lama duduk, konsumsi alkohol berlebihan, menggunakan tembakau. Di sini ada terapi mengurangi penyakit osteoporosis atau osteoartritis. Pertama ada terapi non-farmakologi, edukasi, diet, terapi fisik dan sugeri atau gagal fungsi dalam nyeri hebat yang tidak dapat diatas oleh terapi konservatif. Di sini juga ada terapi farmakologi. Di sini yang pertama ada analgesik, AINs, terapi topikal, glukosamid, dan kondroitin. Yang kelima ada kortikosteroid, yang keenam injeksi, yang keenam injeksi hyaluronate, ketujuh diazepam modifying anti-osteoarthritis drugs. Selanjutnya ada contoh dari obatnya. Obatnya itu acetaminophen dapat meredakan nyeri namun tidak mengurangi inflamasi atau peradangan. OAS, obat antiinflamasi non-steroid. OAS dapat meredakan nyeri dan juga dapat meredakan inflamasi. OAS dapat menyebabkan perih pada lambung, masalah pada telinga, masalah kardiovaskuler, masalah peradangan, dan kerusakan ginjal dan hati. Sebaiknya obat-obat ini tidak digunakan pada orang yang dengan usia di atas 65 tahun dan pada orang dengan penyakit gastritis karena risiko perendahan.